Assalamualaikum Sobat Football United. Di sebuah akun X ya, ini judulnya Amorim Era. eh ya Amorim Era fan account ya. Followernya lumayan nih, lebih dari hampir 300.000. Dia menuliskan sesuatu yang menurut gue menarik ini ya. Dia menghubungi fans atau melakukan komunikasi dengan bukan mantan, sorry, ulangi lagi ya, fans dari Sporting Lisbon, mantan klub dari Ruben Amorim tentu saja. Dan ada beberapa hal yang akan gue angkat di video ini karena menurut gue ini sangat sangat menarik ya. Jadi ada mungkin ada informasi ataupun juga insight yang berbeda terkait dengan bagaimana apa yang dulu terjadi di Sporting, dan dilihat ya, mungkin ada garis linear, mungkin ada kesamaan, mungkin ada perbedaan dengan keadaan Manchester United saat ini. Oke, gue akan langsung ke akunnya ya. Gue akan artikan selama preseason ya, seorang fans dari Sporting Lisbon ya menghubungi saya dengan kepercayaan diri kalau Ruben Amorim akan mengembalikan keadaan di Manchester United dan menegaskan bagaimana kemampuannya untuk memutar skuad menjadi skuad-skuad pejuang dan sebuah keluarga. Dan pada saat itu gue ingat banget dia juga mengulas ya apa-apa saja yang dibahas, apa-apa saja yang terjadi sebelum Ruben Amorim ini datang ke Sporting, apa saja keadaannya dan bagaimana keadaan di awal kurang lebih di Sporting. Oke. Saya menghubungi dia lagi hari ini ya, menanyakan padanya apakah dia kaget dengan keras kepalanya Ruben Amorim di Manchester United sejauh ini, dan menunjukkan ya bagaimana ketidakmampuannya dia untuk beradaptasi dari cara bermain sepak bolanya. Dan ini merupakan responnya. Saya tidak kaget. Jadi fans dari Sporting itu mengatakan ya, saya tidak kaget walaupun saya tidak pernah berpikir kalau ini akan menjadi sangat sulit untuk dia untuk memiliki para pemain yang bisa melakukan hal-hal dasar. Tapi saya tahu ini memang akan susah. Lupakan kekeras kepalaannya. Ini seharusnya bukan jadi perhatiannya. Amorim merubah banyak timnya. Di banyak kesempatan ya, tahun lalu kita hanya memiliki 2 center back atau 1 center back yang maju ke depan dan bermain seperti winger, dan 1 dari gelandang tengah membuka ke samping ya untuk bisa membiarkan 1 center back maju ke depan. Dia berubah banyak, tapi hanya sekali dia melihat tim yang sangat nyaman. Tapi dia akan merubah banyak, tapi hanya ketika, ulangi lagi ya, dia merubah banyak ya, dia akan banyak melakukan improvisasi dan juga perubahan, tapi hanya ketika dia sudah melihat tim yang nyaman dengan pola-pola dasar yang diinginkan. Permasalahannya bukan hal ini. Saya pernah mengatakan setelah pertandingan menghadapi Grimsby, dia menyerah. Dia melihat sebuah tim yang bisa agresif hanya di pertandingan-pertandingan besar ketika menghadapi Arsenal ataupun Chelsea. Saya sangat mengetahui dia, dan dia mengatakan segalanya setelah pertandingan. Dia merasakan kalau ini tidak bisa diterima untuk bisa membuat tim mengerti apa yang mereka harus berikan segalanya di setiap pertandingan, di setiap detail. Jadi dia menyerah. Wow, jadi menurut fans ini, gue langsung bahas sedikit ini, bahwa Ruben Amorim ini sebenarnya juga sudah angkat tangan di Manchester United. Kalau ini memang benar ya, dari pertandingan menghadapi Grimsby di mana dia melihat tim tidak memberikan segalanya di atas lapangan. Dan menurut gue, dari misalnya apa yang dikatakan oleh banyak pemain ataupun banyak media, termasuk juga salah satu pelatih atau manajer dari Crystal Palace dengan Oliver Glasner yang kabarnya memiliki sistem permainan ataupun formasi yang hampir sama dengan Ruben Amorim. Padahal sistem permainan tidak sama dengan formasi ya, gue ingin tegaskan di sini. Tapi dia mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah pemain ini memberikan segalanya di atas lapangan. Pemain intinya memiliki karakter yang kuat, baru sistem itu bisa berjalan. Tanpa itu semua tidak mungkin. Dan ini yang dilihat oleh
fans Sporting Lisbon ini, bagaimana bagaimana Ruben Amorim setelah Manchester United tersingkir menghadapi Grimsby ini seperti kayak menyerah, karena dia tidak melihat pemain ini berjuang, pemain ini memberikan segalanya di atas lapangan di semua pertandingan, bahkan hanya ketika pertandingan itu menghadapi tim-tim besar. Dan memang ketika menghadapi Chelsea, ketika menghadapi Arsenal, Manchester United tampil jauh lebih baik. Tapi ketika Manchester United tampil menghadapi tim yang bukan sebesar Chelsea ataupun juga Arsenal, ini berbeda keadaannya. Oke, gue lanjutkan ya. Saya sangat yakin terkait dengan hal itu. Kalau kalian Manchester United ya memecat Ruben Amorim, dia akan memiliki sukses di tempat lainnya. Dia juga profil seorang pemenang dan dia tahu banyak tentang sepak bola. Satu-satunya kesalahan yang kita buat ya, dia dan juga fans tahu ini seperti yang saya ketahui, adalah kepercayaan kalau dia bisa membuat sebuah tim dari semua jenis pemain, kurang lebih seperti itu. Dia tidak bisa, dan saya tidak bisa melihat ya siapa yang bisa membuat sebuah tim dari pemain-pemain Manchester United saat ini. Kurang lebih, kalau gue ulangi lagi, dia kesalahannya adalah bagaimana Ruben Amorim ini menilai bahwa dia ini bisa sukses dimanapun dengan semua karakter pemain, semua jenis pemain. Ternyata tidak sama. Pemain demi pemain, individu demi individu itu berbeda-beda. Dan fans dari Sporting Lisbon ini tidak yakin ada manajer lain yang mampu membuat sebuah tim dari para pemain yang ada di Manchester United saat ini. Ini menarik ya, karena memang Manchester United ini sudah memakan banyak korban ya, kan nama-nama besar di dunia manajerial sepak bola. Gue tidak perlu menyebutkan nama-namanya, tapi mereka semua dalam tanda kutip menjadi korban di tim Manchester United, di squad, di klub ini. Ya, ini pernyataan yang juga hampir-hampir linear dengan keadaan Manchester United saat ini. Saya tidak tahu Manchester United seperti apa. Apakah mereka ini mampu untuk menyebutkan ya kenapa mentalitas yang lemah ini sangat terjadi di sini. Saya mengikuti Sporting setiap hari selama 27 tahun dan ini tidak sama dengan Manchester United, tapi saya bisa berkata ya, ini sesuatu yang lebih dalam di klub. Ada banyak tahun ya, terlalu lama, bertahun-tahun ini peninggalan sepak bola yang sangat-sangat buruk. Oke. Dan juga Manchester United memiliki fan base yang tidak siap menerima posisi papan tengah untuk beberapa tahun. Dan inilah yang saya lihat ya, di mana saat ini sebenarnya Manchester United itu. Jadi ya ini memang kombinasi antara situasi di klub yang memang buruk selama bertahun-tahun ditambah fans base yang tidak siap ketika, dan menurut gue ini juga ada benarnya, di mana setiap musim, gue ingat ketika Erik ten Hag datang ke Manchester United pertama, gue bahkan juga sempat menanyakan hal ini langsung di Old Trafford di salah satu pertandingan, kalau tidak salah menghadapi Brentford, ketika itu masih Ralf Rangnick. Gue tanyakan, oke, Erik ten Hag ini apa yang dia butuhkan? Dia butuh waktu, tapi hanya 2 musim selesai. Ruben Amorim ketika pertama kali datang, apa yang dibutuhkan? Fans mengatakan dia butuh waktu. Tapi ketika hal buruk datang, langsung selesaikan tanpa diberi kesempatan yang namanya waktu itu. Dan menurut gue nanti pasti akan ada narasi-narasi yang mengatakan, tapi kalau terus buruk bagaimana? Ya disinilah yang belum pernah ada di Manchester United menurut gue selama ini, dari David Moyes sampai dengan Erik ten Hag yang terakhir, kalau tidak Ruben Amorim ya, bahwa ketika masuk ke periode buruk hanya ada satu jawaban: pecat, selesaikan, ganti yang baru. Tapi ini terus berulang. Yang tidak pernah diberikan adalah kesempatan untuk memperbaiki dalam mungkin periode waktu yang agak sedikit panjang. Tidak pernah diberikan di situ. Menurut gue bisa jadi salah, hanya ringan amatiran, tapi itu yang gue lihat ya. Detail-detail kecil ya akan membuat kalian berada di peringkat ke-7 saat ini dengan Manchester City. Tapi fanbase tidak siap untuk memiliki detail-detail kecil yang salah dalam waktu yang panjang. Manchester United ini besar, tapi sejarah tidak memenangkan pertandingan. Jumlah fanbase juga tidak memenangkan gelar-gelar. Saya tidak berpikir ya kalau dia ini bisa mengatur dia ini mengatur tim itu untuk kalah. Saya tidak berpikir demikian. Kurang lebih seperti itu ya tentang Ruben Amorim. Apakah ya dia ini memang sengaja mengatur Manchester United ini untuk kalah atau seperti apa? Fans ini mengatakan tidak seperti itu. Dia tentu saja ingin menang. Saya benci Dalot.
Dan bahkan lebih ketika saya berpikir seharusnya dia tahu bagaimana melakukan hal-hal dasar. Saya juga menyukai Bruno, dan saya pikir dia seharusnya bisa untuk mengatur emosinya sepanjang pertandingan. Hal-hal kecil terlalu banyak yang harusnya dirubah dengan dengan tidak adanya waktu ya untuk mengganti atau tidak memiliki waktu untuk diganti. Artinya ada banyak, kurang lebih di kesimpulan yang terakhir itu adalah memang fans dari Sporting ini menilai di Manchester United sebenarnya ada banyak hal details yang harusnya diberi kesempatan untuk dirubah. Bukan hanya terkait dengan hal-hal dasar yang harusnya diperbaiki oleh Diogo Dalot, ataupun juga hal-hal emosi dari Bruno Fernandes yang harusnya diperbaiki, atau mungkin juga hal-hal lain ya kalau gue kembangkan kedisiplinan, fokus dari lini belakang, ketajaman pemain-pemain lini depan ya. Gue tidak perlu menyebut nama-nama di sana. Tapi seperti gue katakan tadi, dia pun juga memiliki hal yang kurang lebih sama ya, bahwa tidak pernah diberikan kesempatan untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi ketika hal itu terjadi dan menyakitkan dan membuat situasi tambah buruk, selalu solusinya adalah mengganti, selalu solusinya adalah pemecatan. Dan ketika pelatih baru datang, selalu memberikan semacam kayak excitement baru ya, kegairahan yang baru, semangat yang baru, hasil positif yang baru, tapi tidak pernah konsisten jangka panjang. Nanti akan masuk lagi ke siklus penurunan, solusinya apa? Selesaikan lagi. Dan menurut gue ini tidak sehat. Tadi disebutkan di awal ya, bagaimana hal yang sering disebutkan keras kepala. Gue melihat ada banyak pelatih setelah Sir Alex Ferguson, kalau tidak bahkan Sir Alex Ferguson sendiri sebenarnya juga merupakan tipe manajer yang keras kepala sebenarnya gitu ya, dalam menanamkan filosofi yang ingin dia lihat di atas lapangan. Dan ini bukan hanya soal taktik permainan saja, tapi juga situasi dressing room dan lain-lain ya. Dan dia memiliki waktunya. Dan ketika Manchester United beralih ke nama-nama besar seperti Louis van Gaal, Jose Mourinho, gue melihat sebenarnya mereka ini butuh waktu. Yes, pada saat itu memang situasi akhirnya menurun, tapi ketika di situ sebenarnya poin krusial untuk manajemen ini berdiri di mana. Manajemen pada saat itu tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan manajerial klub sepak bola yang baik, sehingga mereka akhirnya memilih untuk mengikuti apa yang sering disebutkan di media, fan base. Seakan-akan menurut gue yang dimenangkan adalah para pemain. Itu yang gue lihat ya. Dan apakah akan berubah kali ini? Ya kita lihat. Gue tidak hanya ingin melihat perubahan keputusan yang diambil, tapi juga alasan-alasan di belakang itu gitu ya, yang mungkin akan dikomunikasikan ataupun tidak dikomunikasikan. Tapi gue di sisi lain juga berharap bahwa ya mungkin akan ada support ataupun kesabaran yang lebih besar lagi. Gue tahu nih situasi saat ini buruk di Manchester United, dari musim lalu pun juga demikian. Tapi mungkin ini merupakan sebuah realita bahwa sesungguhnya klub ini ada di situasi seperti ini. Apa yang terjadi sama beberapa musim yang lalu dengan trofi ataupun juga posisi papan atas, mungkin itu hanya kosmetik saja yang menutupi kebobrokan ataupun kerusakan yang terjadi di bawah-bawahnya gitu ya, sampai mungkin ke dasarnya. Dan ketika ada usaha untuk memperbaiki pondasi tersebut, dasar-dasar tersebut, ya pastinya akan ada kegoyahan ya di bangunan-bangunan atasnya. Dan mungkin ini yang terjadi saat ini. Ini memang situasi yang menurut gue sulit, butuh kesabaran, butuh support. Nah kita lihat, tapi semua ada di tangan manajemen saat ini ya. Sama seperti ketika mereka memutuskan untuk misalnya merekrut pemain, melepas pemain, termasuk juga melepas manajer dan mendatangkan manajer. Kita lihat apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tapi kurang lebih itu tadi ya, gue berusaha untuk membahas dan juga mengartikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Sobat Football nanti jangan lupa sholat, like dan juga jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Sorry, dan jangan judol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.